Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat SMA Negeri 1 Astana Japura. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 7 akan menyampaikan refleksi tentang budaya positif. Saya Ani Pusitawati SPD akan menyampaikan tentang disiplin, apa makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkanlah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kami di sini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua bahwa disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah kita ini dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Bukan hanya sekedar mendisiplinkan siswa dengan menghukum, tapi kita harus melihat juga nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan disiplin itu yang pertama ini. Yang penting siswa itu berakhlak mulia, tujuan dari disiplin yang diterapkan di sekolah kita nanti. Kemudian mandiri. Siswa harus mandiri dan paham tentang disiplin yang sudah kita sepakati di awal tahun ajaran baru. Kemudian diharapkan siswa kita itu bisa bernalar kritis, sehingga mereka menjalankan kedisiplinan positif itu dengan nalar kritisnya. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kebajikan-kebajikan ini diharapkan oleh kita semua itu bisa diterapkan dan bisa dirasakan oleh peserta didik kita atau siswa kita di SMA Negeri 1 Astana Japura. Nah, diharapkan juga Bapak Ibu guru juga untuk menerapkan itu sehingga kita bersama-sama ingin membentuk siswa yang berakhlak mulia seperti yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Demikian paparan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ajar mulai dari NPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, amanat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini akan menyampaikan ataupun mengeluarkan materi mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik, kepada Ibu, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol yang ada dalam diri guru. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Bisa kita lihat dari pemaparan berikut ini. Ya.
Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru penggerak. Di antaranya yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita juga di sini bisa memposisikan diri kita yang mana di antara kelima posisi kontrol tersebut dan mana yang terbaik bagi kita dalam menyikapi dan memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol tersebut. Penghukum, ketika guru berbuat, contohnya adalah menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah, kita akan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Tetapi kalau kita sebagai teman, tentu saja kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya tersebut. Dan ketika kita sebagai pemantau, kita tentu akan menghitung, bahkan mengukur seberapa besar ataupun seberapa seberapa berat permasalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Tetapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita justru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Dan guru berkata di sini, ketika posisi kita dalam posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalah, kalau seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demikian. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah akan membantu. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya. Oleh karena itu kita harus ada batasan. Jangan sampai kita menganggap siswa sebagai teman, karena siswa nanti akan tergantung kepada kita, inginnya dibantu terus. Kemudian kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku jika posisi kita sebagai pemantau. Sedangkan kalau kita posisinya sebagai manajer, ya kita perkuat dengan pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Sehingga di sini posisi manajer posisi paling baik mungkin di antara posisi yang lainnya ya, ketika dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena kita di sini tidak menjudge siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muni Marianingsi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Astana Japura, akan memaparkan materi modul 1.4 budaya positif mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu definisi segitiga restitusi menurut Bosen tahun 2004. Dalam segitiga restitusi itu, ini ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, yaitu di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Langkah kedua yaitu validasi keutuhan. Ini mencakup kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sebagai contoh di sini untuk kasus menstabilkan identitas, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada satu manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah membuat suatu kesalahan. Jadi kita di sini pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian contoh lain, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu merupakan contoh-contoh kalimat tanya yang bisa kita ajukan pada saat kita melakukan validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara seminar kecil kami. Itu saya sebagai salah satu penyaji tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nini Sri Rahayu. Saya CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Japura. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kenapa? Karena peraturan itu lebih bersifat memaksa siswa. Jadi tidak ada motivasi dalam diri siswa itu untuk mematuhi peraturan kelas. Karena paksaan, akibatnya banyak siswa atau masih ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu siswa itu akan lebih tergerak dan sadar bahwa itu adalah kebutuhan saya dan memang yang harus saya jalankan. Contohnya seperti apa? Nah, ini di kelas itu siswa itu akan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh kita sebagai guru dan murid. Jadi ada baiknya saat kita di kelas itu, kita itu harus membuat kesepakatan kelas dengan murid. Contohnya ada datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, tidak boleh ngobrol saat kita menerangkan, saat guru menerangkan, terus tidak boleh minum atau makan. Nah, itu dia. Lanjut, Bu. Nah, ini sekolah kalau ingin menciptakan lingkungan atau budaya positif, maka yang pertama itu harus ada peraturan kelas dulu. Nah, setelah itu keyakinan kelas. Nah, maka terciptalah lingkungan positif. Lalu bisa melestarikan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas kita saat kita mengajar. Di sini ada contohnya datang tepat waktu seperti tadi ya Bapak Ibu guru, terus mengucapkan salam, nah terus menjaga kebersihan sekolah juga. Kadang siswa itu tidak piket sebelum mulai pembelajaran, jadi kita harus wajib membuat kesepakatan kelas seperti menjaga kebersihan agar siswa itu selalu menjaga kebersihan kelas setiap hari.
Terus aktif juga dalam pembelajaran, itu juga termasuk keyakinan kelas. Karena memang pembelajaran yang tidak terpusat pada guru itu harus melibatkan siswa. Itulah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Baiklah, hanya segitu ya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, itulah pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas. Baik, akan dilanjutkan materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Rena Agassi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Agassi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Astana Japura. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Salah satunya yaitu modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, ya. Materi yang akan saya paparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Kita sebagai manusia tentunya ingin melakukan segala usaha terbaik, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Saat keinginan kita tercapai, berarti kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan dasar tersebut. Contoh kasusnya, ketika ada murid yang melakukan tindakan, misalnya dia terlambat sekolah, itu artinya sebenarnya yang mereka lakukan ini adalah sesuatu hal ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, Bu Anja punten slide-nya. Ya, berdasarkan Dr. William Glasser, yang kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kesenangan. Yang pertama bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis dan psikologis. Artinya kita bertahan hidup untuk meneruskan, untuk bisa survive dalam hidup ini. Kebutuhan hidup secara dasar dari segi makan, dari segi kebutuhan dasar kita, dari segi tempat tinggal, dari segi psikologisnya kebutuhan hidup yaitu merasa nyaman untuk menjalani hidup ini, ya. Kemudian untuk yang keempatnya itu bersifat psikologis semua. Yang pertama kebutuhan penguasaan, yang keduanya kebutuhan penguasaan. Di sini kita mencoba untuk merasa mandiri, ya, berkompetensi, ya. Siswa tersebut ingin merasa menunjukkan bahwa dia ini berkompetensi, maka di sini menunjukkan kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, ya. Di sini kita menunjukkan bahwa kita mandiri, tidak tergantung akan orang lain. Kita mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya kesenangan, rasa senang-senang, ya. Bisa jadi ketika siswa kita misalnya bercanda di dalam kelas, ketika ada guru sedang menerangkan, dia bercanda, ini bisa jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan, ya. Walaupun kadang yang mereka lakukan ini sebenarnya tindakannya ini tidak secara kebijakan universitas ini tidak baik, ya. Tapi murid-murid kita ini sebenarnya ingin, ya, ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diterima, ingin diakui. Biasanya murid yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, itu biasanya dia bisa berjiwa sosial, bisa dekat dengan murid lain, bisa dekat dengan gurunya, ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Dan apabila ada keinginan yang akan kita terpenuhi, maka kita berusaha untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar tersebut, ya. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari kami.
calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, mengenai modul 1.4 budaya pusat positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita tercinta ini SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita akan memulainya dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang akan kita sepakati berdasarkan mata pelajaran di bahasa Indonesia. Kira-kira di kelas kita, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kita ingin konsep seperti apa sih? Nah, nanti kita akan diskusikan bersama. Ya, nah, Ibu akan membangunkan sticky note seperti ini, ya, ke setiap siswa. Nanti setiap siswa boleh menuliskan kira-kira mau khas bahasa Indonesia seperti apa yang nantinya akan menjadi kesepakatan dan menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik, akan dibagikan. Ya, silakan dibagikan. Ya, silakan dibagikan ya. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Ya, silakan tuliskan kira-kira mau menginginkan pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa di kelas kita ini. Nah, kalau sudah, yang sudah tuliskan silakan langsung tempelkan di whiteboard. Langsung ditempelkan di whiteboard. Boleh? Silakan yang sudah ditempelkan di sini. Ya. Ya sudah boleh tempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Dedi Kennedy, Kepala SMA Negeri 1 Astana Jayapura, tempat di mana calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama yang pertama adalah Ani Puspitowati SPD, kemudian Anjar Wulandari MPD, Nuning Marianingsih SSI, Nining Sri Rahayu SPD, dan terakhir yang kelima adalah Rena Agassi SPD. Saya bangga dengan ibu-ibu guru yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi, dan saya juga bangga kepada mereka yang menjadi calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri Astana Jayapura yang mereka melalui tes di masing-masing tempat, tergerak, bergerak, menggerakkan, mengibaskan aksi nyata tentang
budaya positif yang sudah disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri Astana Japura. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri Astana Japura yang akhirnya akan memotivasi siswa dalam belajar dan berbudaya positif. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Hayati, rekan kerja calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Japura. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh CKP Angkatan 7 SMA 1 Astana Japura, yaitu 1. Ibu Ani Puspitawati, SPD, 2. Ibu Anjar Wulandari, MPD, 3. Ibu Nuning Marianizi, SSI, 4. Ibu Nining Sri Rahayu, SPD, dan 5. Ibu Rena Agassi, SPD, mengenai pemahaman budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, karena di sini masih banyak siswa yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya itu masih karena faktor eksternal, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Kami juga sebagai guru sangat mengapresiasi karena kita jadi paham dan belajar bagaimana kita memposisikan diri kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku internal di dalam diri siswa dan juga dalam diri kita sendiri. Semoga dengan adanya pengimbasan ini bisa kita terapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Astana Japura ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Fadila dari kelas 12 IPA 4. Dari awal semester di kelas saya sudah diterapkan budaya positif oleh Ibu Anjar Wulandari, MPD, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas yang kami buat. Dari kesepakatan kelas yang kami buat, saya merasa lebih bisa menghargai diri saya sendiri dan bertanggung jawab, dan pembelajaran pun lebih menyenangkan dan lebih tertib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.